Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran sabda-Mu, nyatakanlah kebenaran firman-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari 1 Yohanes 5 ayat yang ke-11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya coba tunjukkan ya, ini saya sedang ada di sorry ya. Ini ada colokan listrik gitu ya. Ini saya pakai arusnya untuk menghidupkan ini perangkat saya. Kalau seandainya saya cabut, maka tidak ada aliran listrik ke laptop saya ini, ke Mac saya. Tapi ketika saya colokkan, maka dia ada arus yang nyambung ke sini. Apa yang mau saya tunjukkan dari bagian itu? Yang saya mau tunjukkan adalah bahwa ada listrik dan ada alat adaptor yang kemudian mengakses listrik itu, sehingga listrik itu bisa berguna, menghidupkan, memberikan daya kepada perangkat yang saya pakai. Kira-kira itu yang saya ingin usulkan sebagai gambaran bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Kalau Tuhan itu seperti energi listrik yang punya daya hidup dan kita adalah perangkatnya, maka kita butuhkan adaptor untuk membuat dia nyambung ke situ dan kemudian kita mengakses kekuatannya, mengakses energinya, mengakses hidupnya, sehingga kita jadi perangkat yang punya energi dan perangkat yang hidup. Pertanyaannya kan gini, dengan cara seperti apa? Karena teks kita mengatakan, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Yang disebutkan anak ini pasti jelas satu pribadi, Yesus Kristus. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya ini bisa nyolok ya? Scene tadi yang saya tunjukkan tadi itu. Nyala dia. Yang pertama, Yesus itu ada 3 hal sekaligus. Yang pertama adalah soal ajarannya. Yesus datang bawa ajaran, dan ajaran yang paling utama dari Yesus, Tuhan Yesus, itu adalah soal kasih. Dan kasihnya bukan kasih yang bersifat pasif. Karena bukan perintah yang mengatakan kalau kamu tidak suka disakiti, jangan menyakiti, itu kan pasif. Kalau kamu nggak suka dicubit, maka kamu jangan nyubit gitu ya. Itu kan sesuatu yang pasif. Sifatnya aktif. Dimulai dari kita. Apapun yang kamu ingin orang lain berbuat kepadamu, lakukanlah lebih dulu. Jadi seluruh tuntutan pada orang adalah tuntutan pertama kali buat kita untuk kita kerjakan bagi orang lain. Jadi semua berkaitan dengan soal ajaran itu, kalau kemudian diringkas, diikat soal kasih. Kalau kamu suka bahwa orang lain itu memuji kamu, maka pertama kali kamu harus memuji orang, mengapresiasi karya orang. Jika kamu senang bahwa hidupmu dipahami orang lain, maka pertama kali menuntut hidup kita memahami orang lain. Itu yang pertama adalah soal ajarannya. Ada banyak yang lain, tapi itu yang pertama.
Ajaran yang paling inti yang bisa kita hayati. Yang kedua adalah mukjizatnya. Mukjizat itu ada 5 tipe. Makan minum, sakit penyakit, apalagi ngusir setan, apalagi meredakan badai, menghidupkan orang mati. Mukjizat itu punya tujuan. Yang pertama adalah ingin mengatakan Yesus adalah Tuhan. Siapakah yang melampaui makan minum? Siapakah yang melampaui sakit penyakit? Siapakah yang melampaui setan? Siapakah yang melampaui alam semesta? Siapakah yang melampaui kematian dan kehidupan? Hanya Tuhan. Hanya Tuhan, tidak ada yang lain. Yesus bisa menghidupkan orang mati. Hanya Tuhan yang punya daya hidup, yang membuat benda mati menjadi makhluk yang hidup. Mukjizat juga ingin mengatakan tidak hanya soal identitas Yesus yang adalah Tuhan, tetapi soal kuasanya itu masih ada dan nyata dalam kehidupan kita. Maka tidak ada sesuatu yang boleh membuat kita kemudian kehilangan harapan untuk semua hal ini. Tentang makan minum, sakit penyakit, tentang kuasa-kuasa kegelapan, setan dan macam-macam itu, kemudian alam semesta dan kemudian kematian bahkan. Semuanya Tuhan punya kuasa melampaui itu. Yang ketiga, ini soal penebusan Kristus. Manusia yang sudah ada dalam kuasa dosa, Tuhan hadir menyelamatkan, menggantikan kita supaya kita dibebaskan. Ada pengampunan kekal yang membuat kita punya kemungkinan. Dan kemungkinan itu 100%. Katakan, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Dan itu nempel 100%. Semoga kita menghayati supaya hidup kita terus nyolok Gusti Yesus. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, pemilik hidup, Tuhan Sang Penyelamat, memberikan hidup dan keselamatan bagimu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.